Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khaifah halukum. How are you today? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan dengan ana Ustadz Roy. Pada hari ini adalah hari perdana untuk kalian belajar. Untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka pertemuan pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pada hari ini adalah bab 1, gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Adapun fokus materi pada hari ini adalah yang pertama konsep gerak, kedua jarak dan perpindahan, dan yang ketiga adalah kelajuan dan kecepatan. Langsung saja kita akan bahas yang pertama, yaitu konsep gerak. Setiap hari kita menemui benda yang bergerak. Apa yang dimaksud dengan gerak? Perhatikan animasi berikut ini. Mobil bergerak dari titik A ke titik B, artinya mobil mengalami perubahan dari titik A menuju titik B. Jadi, bisa dikatakan bahwa mobil itu bergerak. Jadi, gerak adalah perubahan kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Baiklah, langsung kita membahas tentang jarak dan perpindahan. Perhatikan gambar berikut ini. Yang disebut dengan jarak adalah panjang lintasan dari titik A ke titik B dan ke titik C. Sedangkan yang disebut dengan perpindahan adalah lintasan lurus dari titik awal ke titik akhir. Jadi dari titik A ke titik C. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya jarak adalah panjang semua lintasan yang dilalui oleh benda yang bergerak. Sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan lurus yang dilalui oleh benda dari titik awal ke titik akhir. Selanjutnya kita akan membahas kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan benda. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Sedangkan kecepatan, perpindahan suatu benda dibagi selang waktunya, dirumuskan sebagai berikut. Nah, bagaimana perbedaan jarak dan perpindahan serta kelajuan dan kecepatan? Silakan lihat tabel berikut ini. Baik, untuk memahami, perhatikan rumus GLB dan GLBB berikut ini. Nah, apa itu GLB dan GLBB? GLB adalah gerak lurus beraturan dan GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Untuk memahaminya, perhatikan percobaan ticker timer berikut ini. Nah, penggunaan ticker timer pada percobaan ini berfungsi sebagai pencatat waktu dan jarak untuk mobil-mobilan yang sedang bergerak. Alatnya dapat kita ketemui di laboratorium ya. Nah, namun demikian pada hari ini Ustadz cukup menjelaskan saja ya pada gambar berikut ini. Nah, ini merupakan grafiknya ya dari waktu 1, 2, 3, 4, 5 ya, itu hitungannya per detik ya. Perhatikan. Nah, jika geraknya konstan, perhatikan ya. Nah, berarti kecepatannya konstan ya. Maka jarak titik dari titik 1 ke titik selanjutnya itu sama. Sedangkan ya, jika terjadi perbedaan ya, yang geraknya dipercepat maupun yang diperlambat ya, jadi ada gerak yang dipercepat dan diperlambat, ini termasuk jenis GLBB. Kenapa? Karena ada perubahan kecepatan. Nah, jadi lihat saja pada gambar ini bahwasanya jika gerak konstan maka jaraknya sama dari titik ke titik, sedangkan gerak dipercepat ya, yang awalnya berdekatan ya
sampai akhirnya terjadi perubahan jaraknya lebih jauh, jauh dan jauh ya. Sedangkan gerak diperlambat yang awalnya jauh titiknya ya, maka titik selanjutnya semakin dekat karena geraknya diperlambat. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan grafik GLB berikut ini. Nah, untuk grafiknya kita batasi saja ya pada hari ini, grafik GLB saja dulu. Contoh soal yang pertama, sebuah benda bergerak dari titik A ke titik B ke titik C. Pertanyaannya adalah berapakah jarak dan perpindahannya? Yang pertama kita akan menjawab jarak. Yang disebut dengan jarak adalah panjang seluruh lintasannya. Berarti 8 meter ditambah dengan 6 meter. Berapa hasilnya? 14 meter. Itulah yang disebut dengan jarak. Selanjutnya perpindahannya. Yang disebut dengan perpindahan adalah panjang lintasan awal sampai ke akhir. Nah, dari titik awal ke akhir ya, langsung ditarik garis. Pada gambar ini titik A ke titik C. Itu yang disebut dengan perpindahan, ya. Nah, untuk mencarinya, masih ingatkah kalian dengan rumus Pitagoras? Kenapa harus rumus Pitagoras? Ya, karena lintasan ini berbentuk segitiga. Paham ya? Berbentuk segitiga. Nah, kalau kalian masih ingat dengan sisi miring yang disebut dengan hipotenusa, ya, maka sisi miring kuadrat sama dengan sisi depan kuadrat ditambah dengan sisi samping kuadrat. Atau rumusnya adalah C sama dengan akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, adapun nilai A kuadrat dan B kuadrat ini merupakan sisi-sisi dari sisi segitiga itu. Nah, kalau kalian masih ingat ada sisi miring, sisi samping, sisi depan ya. Nah, maka sisi depannya adalah pada soal ini 8 meter dan sisi sampingnya adalah 6 meter. Maka kita masukkan dalam rumus 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. 8 kuadrat hasilnya 64, 6 kuadrat hasilnya 36. Sehingga 8 kuadrat 64 ya, tambah dengan 6 kuadrat 36. 64 ditambah dengan 36 adalah 100. Berarti akar 100 sama dengan 10 meter. Sehingga jawaban untuk perpindahan adalah 10 meter. Sudah jelas bukan? Dan sangat mudah sekali. Contoh soal selanjutnya. Perhatikan tabel berikut ini. Waktu dalam sekon mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sekon. Dan jarak dalam meter 0, 2, 4, 6, 8, dan 10 meter. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, kelajuan sepeda pada sekon kedua, yang B kelajuan sepeda pada sekon keempat, yang C kelajuan sepeda pada sekon kelima, dan D percepatan yang dialami sepeda. Serta kesimpulan apakah yang diperoleh dari gerak sepeda tersebut. Baiklah, untuk menjawab soal ini, kita perhatikan ya tabel. Yang pertama tabelnya. Selanjutnya soal ini menggunakan rumus apa? Menggunakan rumus persamaan V sama dengan S dibagi dengan T. Rumus yang telah disajikan sebelumnya. Ya. V adalah velocity, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Untuk penjelasannya, kenapa lambang kecepatan adalah V? V itu diambil dari bahasa Inggris velocity yang artinya kecepatan, sedangkan S diambil dari kata bahasa Inggris juga ya, bahasa Inggris yaitu space, jadi lambang jarak adalah S, dan T time, jadi lambang waktu adalah T, sehingga V sama dengan jarak per waktu. V sama dengan S dibagi dengan T. Untuk soal yang pertama, kelajuan sepeda motor pada sekon kedua, perhatikan jaraknya adalah pada sekon kedua adalah jaraknya 4 meter
dibagi dengan waktunya 2 second. Berarti 4 dibagi 2 adalah 2. Untuk yang B, kelajuan sepeda pada sekon keempat jaraknya 8 meter. 8 dibagi 4 hasilnya 2 meter per sekon. Untuk yang sekon keempat sudah barusan dijawab ya. Yang C ya 8 dibagi 4 hasilnya juga 2 meter per sekon. Dan yang kelima ya 10 dibagi 5 2 meter per sekon. Ternyata sama jawabannya ya. Kelajuannya dari A, B, C jawabannya sama. Dan yang D, percepatan yang dialami sepeda, jawabannya tidak mengalami percepatan. Kenapa? Karena pada peristiwa ini tadi sudah dihasilkan A, B, C, hasil kecepatannya adalah sama, artinya tidak ada perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan itu disebut dengan percepatan ya. Jadi perlu diketahui juga ternyata percepatan itu sama dengan perubahan kecepatan. Tidak ada kan perubahan dari titik kedua, 4, 5 itu nilai kecepatannya sama-sama 2 meter per sekon. Oke, nah perlu diketahui juga kelajuan dapat diukur dengan speedometer. Jadi alat ukur kelajuan adalah speedometer. Sedangkan kecepatan menggunakan GPS ya. Nah, jadi sepeda tersebut melaju dengan kecepatan konstan dan tidak mengalami percepatan. Itu adalah kesimpulannya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan terkait mengenai rumus percepatan tersebut. Nah, rumusnya adalah A sama dengan delta V per delta T. Ya. Nah, A itu adalah percepatan, bahasa Inggrisnya acceleration, jadi lambang dari percepatan adalah A. Nah, sama dengan delta V per delta T. Delta itu artinya perubahan, jadi nanti pengurangan nantinya ya. Nah, pengurangan misalnya kecepatan akhir dikurang kecepatan kecepatan awal maksudnya ya, per delta T. Delta T berarti T akhir dikurang dengan T awal atau sebaliknya. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya sebagai berikut ini. Perhatikan pada tabel ya, waktu dan jarak tempuh mobil. Di mana diketahui V0 berarti P awal ya, kecepatan awal 20 meter per sekon. Nah, T dari mulai 0 sampai 5 sekon. VT-nya kecepatan akhirnya dari mulai 20 meter per sekon sampai dengan 0. Berarti diperlambat atau percepat tuh, semakin diperlambat kan dari 20 sampai ke 0 seperti itu. Nah, untuk menjawabnya perhatikan jawabannya ya. Nah, V0 jika nanti tidak diketahui 20 meter per sekon, misalnya ada soal 72 km per jam. Nah, 72 km per jam ini ubah dulu ke meter per sekon. Kenapa seperti itu ya? Karena dalam mengalihkan ya, membagikan satuan itu harus sama. Nah, jika soalnya 72 km per jam, ubah dulu ke meter per sekon. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, kilometer ubah ke meter, jam ubah ke sekon ya. Nah, kilometer 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 jam 3600. Nah, berarti 72 dikali dengan 1000 dibagi dengan 3600. Hasilnya 20 meter per sekon. VT-nya pada tabel, V akhirnya adalah 0 meter per sekon ya. Delta T-nya berapa? 5 dikurang 0, 5 ya. Berarti masuk ke rumus A sama dengan delta V per delta T. Delta V-nya 20 kurang 0, delta T-nya 5 dikurang 0. Berarti 20 dibagi 5. Hasilnya 4 meter per sekon pangkat 2. Satuan percepatan itu meter per sekon pangkat 2. Beda ya sama kecepatan ya. Kalau kecepatan itu satuannya meter per sekon. Paham? Sangat mudah kan? Baik, untuk menambah wawasan kalian, silakan kerjakan latihan berikut ini. Ya, mudah-mudahan bisa dijawab dengan baik. Terus semangat dan menjadda wajada.